Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah, terutama masalah sholat, yaitu dari subuh, zohor, asar, maghrib, isya, bahkan ditambah dengan sholat-sholat yang lain seperti sholat-sholat sunnah. Jadi sudah luar biasa lah apa yang kita lakukan itu. Maksud luar biasa itu artinya ya di luar daripada kebiasaan. Biasa tidak sholat, sekarang sudah sholat. Biasa sholat apa adanya, sekarang sudah pakai sholat sunnah. Bahkan ditambah lagi dengan wirid, artinya sesuatu yang dilaksanakan secara rutin, yaitu setelah melaksanakan sholat wajib. Jadi kebiasaan kita adalah diantaranya yang menyatakan ucapan zikir. Jadi zikir dengan ucapan zikir itu berbeda, saudaraku. Kalau zikir itu mengingat, dia mengingat tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbahasa. Itu zikir, mengingat. Yaitu mengingat Allah melalui Rasulnya, mengingat Rasul melalui tempatnya itu Baitullah Hakikat, mengingat Baitullah Hakikat melalui tanda Baitullah yaitu Ka'bah, mengambil sebagian makam Ibrahim di dalam Masjidil Haram dalam ingatan kita. Itu mengingat. Kemudian mengingat yang kedua adalah bahwa diri kita sebenarnya diri datang daripada Rasul. Kenapa datang daripada Rasul? Rasul berkata, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh, sedangkan Adam itu adalah bapak tubuh. Jadi Adam itulah nama daripada tubuh Adam. Sementara rohnya Adam itu adalah anakku, kata beliau. Turunanku, bukan keturunan, turunanku. Kalau keturunan ada ibunya, kalau turunan adalah bagian daripada dia. Itu. Nah, sedangkan Rasul itu datang daripada Allah. Jadi mau tak mau, Allah, Rasul, kita adalah bagian yang sama, tetapi berbeda dalam posisi serta makom dan komposisinya. Nah, itu harus kita pahami. Harus kita ingat itu. Nah, dalam hal ini juga, ketika kita turun ke dunia, masuk ke tubuh, terpari di hati, kita membawa 7 sifat Allah yang nyata pada Rasul dan 4 sifat Rasul. Jadi 11. 7 sifat Allah itu adalah Qadirun, artinya kuasa, yang dikuasakan. Itu posisinya adalah pada otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Satu saja bermasalah, maka semuanya tidak jadi berkuasa. Misalnya, otak tidak kuasa karena ada gangguan, kekacauan, kerusakan. Walaupun tulangnya bisa berdiri, uratnya bisa bergerak, dia adalah orang yang disebut dengan orang yang tidak normal. Atau otak cerdas, tulang tidak bisa berdiri, urat bisa bergerak, dia tidak berkuasa juga. Karena seorang yang cerdas yang hanya terbaring di atas kasur, di atas tempat tidur, itu susah untuk melaksanakan kegiatan, susah untuk melaksanakan aktivitas, sulit. Atau
otak cerdas, tulang bisa berdiri, tapi urat tidak berfungsi. Jadi dia seperti patung tegak. Itu juga susah. Jadi qadirun atau kuasanya Allah yang nyata pada Rasul ada di kita, terletak pada otak, tulang dan urat. Itulah dia makom sifat kodratnya Allah yang nyata di Rasul, di kita adalah qadirun. Kemudian sifat Allah itu iradat, juga nyata di Rasul, kehendak. Jadi kehendak Allah itu nyata di kehendak Rasul. Nah, di kita ada namanya qadirun. Tempat tegaknya, makomnya adalah daging, kulit, dan bulu yang menutupi otak, tulang, dan urat tadi. Itu. Semenjak otak, tulang, dan urat dibungkus oleh daging, kulit, dan bulu, maka dia berbentuk. Mulailah dia banyak kehendak, banyak keinginan. Maka terjadilah langit dan bumi beserta isinya. Allah jadikan untuk kita. Karena kita. Itu sebabnya kenapa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi adalah untuk kamu. Nah, itu artinya untuk kita. Seandainya di situ ada yang haram dimakan, ya, haram disentuh, haram dipakai, tetap untuk kita. Asalkan disesuaikan cara pemakaiannya. Contoh begini, babi itu haram. Babi itu haram. Haram dimakan, ya. Haram disentuh, dan juga haram diperjualbelikan. Tetapi ingat, bukan berarti babi tidak bermanfaat. Genetik babi itu persis sama dengan genetiknya manusia. Mulai pada kulit, mulai daripada daging, urat, darah, tulang, sama dengan gennya kita manusia. Jadi babi itu bermanfaat untuk research, penelitian tentang masalah tubuh badan jasad manusia, terutama masalah obat-obatan. Jadi kalau babi itu haram, haram dimakan, haram disentuh, haram dijual belikan, dia akan jadi halal untuk dijual seketika dia dimanfaatkan untuk reshoot. Karena disitulah manfaat babi itu. Nah, mungkin kita agak sulit menerima, kok babi itu halal dijual seketika dia untuk reshoot. Nah, tidak ada bedanya dengan kita menjual kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran burung. Itu semuanya haram dimakan. Tidak boleh. Disentuh dia bernama najis. Tidak boleh. Seketika dijual untuk pupuk kandang, maka dia halal. Halal dijual. Bagaimana dengan uangnya? Uang jual babi, uang jual bebek, kotoran daripada pupuk kandang tadi sama. Sama dengan apa? Sama dengan uang kita jual beras. Uang kita jual makanan-makanan yang lain. Tetapi agak berat kita mengatakan itu halal karena itu tidak biasa. Begitu saudaraku. Nah, jadi tidak mutlak begitu. Ya halal, halal, ya haram, haram. Memang. Nah, itu yang perlu kita pahami. Oke. Nah, kemudian arak itu Allah jadikan untuk kita, tapi bukan untuk diminum, melainkan untuk pengoles kulit. Pengoles kulit. Untuk apa? Untuk mengendorkan urat-urat saraf yang ada di bawah kulit. Makanya arak sering digunakan untuk mengurut, untuk mijat. Nah, dalam hal ini sama saja dengan babi hukumnya tadi. Sama saja. Lalu timbul pertanyaan, kok bisa dijadikan halal? Karena memelihara babi dengan membuat arak itu, dia pakai modal. Pakai waktu, pakai tenaga. Jadi kita ambil pada sisi itu. Jangan kita fokuskan kepada bendanya atau zatnya.
Kalau kepada benda dan zatnya agak berat kita mengatakan itu halal. Tapi kalau kita mengingat bahwa itu pakai modal, pakai waktu, pakai tenaga, tentu pengertian halal di sini adalah dalam waktunya, dalam tenaganya, dalam modal yang kita gunakan untuk mendapatkan benda-benda itu. Itu. Nah, jadi banyak. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah jadikan adalah untuk kita, ya, untuk kita, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta penggunaannya. Contoh seperti babi dan arak tadi. Baik. Nah, satu lagi anjing. Nah, anjing ya sama sifatnya. Anjing juga tidak boleh dimakan, disentuh juga dia najis. Tetapi kalau ada fungsinya untuk menjaga kebun, menjaga di belakang rumah, ataupun mungkin kalau sekarang dijadikan sebagai anjing pelacak oleh polisi, maka statusnya berbeda. Ya, statusnya berbeda. Ya, bagaimana bedanya? Ya sama dengan babi, kotoran tadi, arak dan anjing. Sama. Dia halal dijual selama itu disesuaikan posisi dan kondisi dan penempatan pemanfaatannya. Jadi begitu. Jangan sampai kita mengartikan bahwa itu haram, tidak boleh dijual, uangnya juga haram. Benar. Kalau itu dijual untuk sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul. Babi jangan dimakan. Nah, kalau dijual untuk dimakan tidak boleh. Begitu. Apalagi anjing jangan dimakan. Kalau dijual untuk dimakan tidak boleh. Kotoran kambing, sapi, onta, ayam, bebek, burung jangan dimakan. Kalau dijual untuk dimakan tidak boleh. Apalagi dan seterusnya. Nah, jadi begitu cara kita memahaminya. Bagaimana Pak Abu Fikri kita ambil kepada hukum kilas balik? Nah, kilas balik begini. Pisau itu kan alat dapur, alat kebun, alat sawah, alat apa saja. Dia berfungsi dengan banyak, dia berfungsi dengan kegunaan yang lain, dan dia berfungsi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memotong, mengiris, memutuskan dan sebagainya. Nah itu. Ya silakan saja dijual, halal itu. Tapi bagaimana seketika saya beli pisau kepada Anda untuk membunuh, saya membeli pisau kepada Anda untuk menodong, saya membeli pisau kepada Anda untuk merampok dan sebagainya. Kalau kita tahu dan dia berkata seperti itu, bahwa dia beli pisau untuk membunuh, merampok, dan menjegal dan sebagainya, maka jelas walaupun itu biasanya halal, maka jadi haram. Nah itu maksud saya itu sebagai analogi, sebagai permisalan. Walaupun kita bukan ahli fikih, tapi kita bisa berpikir dengan akal kita bahwa segala sesuatu itu bisa disesuaikan, dicocokkan, asalkan memang manfaat dan mudaratnya jelas. Tuh. Oke, kita masuk kepada masalah maridun tadi. Nah, jadi sifat Allah yang ketiga itu tadi sudah qadar iradat. Nah, ilmu di Allah nyata di Rasul, di kita namanya alimun, ada di hati. Alimun itu artinya yang tahu. Kenapa dia tahu? Karena diberitahu oleh Rasul. Rasul itu dengan Allah. Nah, alimun itu adalah nama lain daripada ruh, nama lain pada diri kita yang sebenarnya diri. Alimun. Nah itu. Loh, kenapa kok jadi nama lain Pak Abu Fikri? Nah itu tadi. Kita kan punya nama pertama kali Nur. Seketika kita diturunkan, dizohirkan daripada Muhammad, maka nama kita Nur. Seketika kita menyaksikan Allah yang nyata Muhammad dalam persaksian waktu itu, nama kita mukmin. Nah, seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita ruh. Seketika kita dipari di hati, nama kita insan. Seketika kita menampung persoalan hidup, nama kita akal. Seketika kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kita, nama kita fikir. Seketika kita menimbang manfaat mudarat daripada apa yang kita pikirkan, nama kita khayal. Seketika kita merangkum semua itu, nama kita paham. Seketika kita melaksanakan, mengeksekusi apa yang kita tampung, apa yang kita pikirkan, apa yang kita hayalkan, apa yang kita rangkum, maka nama kita alimun, ilmu. Maka Allah dan Rasul tidak akan menerima amaliyah kita, ibadah kita, kalau bukan karena ilmu. Artinya kalau bukan karena proses akal, pikir, hayal, paham, dan ilmu tadi. Nah itu. Makanya
Saya kadang-kadang bukan ini ya, bukan dendam, tidak suka tidak kepada saudara-saudara saya yang dari MUI. Seketika saya berdiskusi dengan mereka, ya mereka tanya mana dalilnya itu, dalil Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Saya kata begini, sebelum Quran dan hadis itu ada, ya, terlebih dahulu Allah turunkan kepada kita itu adalah Furqan, ya, min qablu hudal linnasi wa anzalal Furqan. Itu Ali Imran ayat 4. Jadi sebelum Quran itu ada, ya, Injil ada, Zabur ada, Taurat ada, hadis-hadis dan suhuf-suhuf nabi-nabi ada. Allah sudah turunkan kepada kita itu akal terlebih dahulu, atau Furqan tadi. Karena Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang patut yang tidak patut. Nah, untuk apa akal diturunkan? Untuk mencerna Quran, untuk mencerna hadis, dan untuk mencerna kitab-kitab yang lain, dan untuk mencerna semua suara kata dan tulisan orang lain. Itu terutama dan diutamakan Allah turun kepada kita. Ya. Kalau akal tidak ada, maka manfaat Quran hadis itu tidak ada. Maka bermanfaatnya Quran hadis karena kita punya akal. Nah, jadi akal itulah untuk berpikir tentang suatu persoalan. Termasuk persoalan pertanyaan saudara saya tadi. Anda berkatakan nama kita adalah Nur, Mukmin, ya, kemudian Ruh, Insan, akal, fikir, hayal, paham, ilmu itu mana dalilnya Quran? Mana dalilnya hadis? Jadi perlu kita pahami, saudara, maaf betul, perlu kita pahami bahwa semua dalil Quran, semua dalil hadis ada untuk mengantarkan kita kepada kepastian, kenyataan yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Itu. Saya berikan contoh. Jika Anda lapar, makanlah. Pasti Anda kenyang. Itu suatu kepastian keberadaannya. Apakah perlu itu didalilkan? Apakah perlu dicari di Quran dan hadis keterangan tentang itu? Ya, termasuk penamaan tadi. Penamaan tadi jika kita pikirkan dengan akal fikir kita yang dalam, maka tidak ada yang salah. Seketika kita berpisah daripada Muhammad atau dilahirkan daripada nurnya Allah yang namanya Muhammad tadi, nama kita Nur. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, seketika kita menyaksikan Allah yang tidak nyata, Allah nyata Muhammad, ya, waktu itu kita akan percaya. Bala syahidna, benar kami menyaksikan engkau. Arti menyaksikan di sini artinya melihat, mendengar, merasakan dan berhadapan langsung. Yakinlah kita, berimanlah kita, percayalah kita, nama kita mukmin, di mana salahnya? Itu. Kemudian seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita ruh. Ruh itu sakitnya rehun, angin, ditiup. Nah, kemudian dipari di sini, di hati. Nama kita insan. Insan. Nah, jadi apa persoalannya? Nah, seketika kita menampung persoalan, berganti nama kita dengan nama akal. Apa betul kita menampung persoalan tidak dengan akal? Tidak mungkin, pasti dengan akal. Kita mencari solusi. Ya tidak mungkin kalau tidak dengan pikir. Kita menimbang, tidak mungkin tidak dengan hayal. Ya, kita merangkum, tidak mungkin dengan paham, pasti dengan paham. Seketika kita memflor, mengeksekusi, pasti kita bernama ilmu atau dengan ilmu. Tidak ada perbuatan dan tindakan yang tidak dibuat dengan ilmu. Kalau ada, pasti ngaur. Nah, itu yang saya katakan itu. Saya katakan boleh kita sekolah, boleh kita belajar, boleh kita berguru, tapi akal kita tetap bermain, saudara. Maaf betul. Bukan saya merendahkan, tidak. Ini hanya masukan. Begitu. Nah, itu. Jadi, itu tadi. Nama kita ilmu atau alimun. Berapa itu? Sudah 3. Kemudian, Allah bersifat hayat. Nyata pada Muhammad. Rasul tadi. Di kita namanya hayun. Tempatnya di jantung. Ya, walaupun kita di tidur, dibius seketika kita dioperasi, ya, jadi alat yang menjadi monitor tadi, alat yang bernama monitor tadi, dia mendeteksi detak jantung, ting tit ting tit tit gitu. Nah,
Padahal waktu itu roh kita sudah tidak di tubuh. Kalau roh kita masih di tubuh, pasti sakit. Pasti kita merasakan apa yang diperbuat oleh dokter terhadap diri kita. Karena roh itu adalah rasa yang merasakan apa yang ada pada tubuh. Maka namanya hayat. Tapi di sini namanya bukan hayat lagi, hayun. Begitu. Nah, kemudian Allah itu punya sifat sami', mendengar. Nyata pada Rasul atau Muhammad. Di kita namanya bukan sami', tapi sami'un, mendengar-dengar. Tidak akan bisa mendengar kalau tidak didengarkan, begitu maksudnya. Makomnya, tempat tegaknya di telinga. Gitu. Kemudian Allah bersifat basyar atau basyir. Di kita adalah basyirun. Nah, itu. Melihat. Nah, jadi melihatnya di sini, di mata. Makomnya di mata. Lalu Allah bersifat kalam, nyata pada Muhammad. Nah, jadi kalimat nyata pada Muhammad ini kan kadang susah dipahami orang. Tapi pada kalam ini bisa kita jelaskan dengan terang. Allah berkata, tidak nyata kata Allah, mereka nyata pada Muhammad. Makanya ada kalimat yang berbunyi, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata kecuali itu adalah wahyu. Suara katanya Allah yang beliau sampaikan. Begitu. Tidak lebih, tidak kurang. Sama persis. Makanya beliau dikatakan dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Di sini posisinya, saudara. Ya. Nah, jadi kalam di Allah, nyata di Muhammad. Artinya suara Allah, kata Allah tidak nyata, mungkin nyata pada Muhammad. Tidak lebih, tidak kurang. Dia menyatakan itu sama dengan Allah. Makanya dikatakan dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Dalam hal ini begitu. Itu cara kita memahaminya. Nah itu. Nah di kita ada itu namanya mutakalimun. Posisinya di lisan, di lidah. Nah ini yang perlu kita ingat. Jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, 7 sifat Allah tadi yang nyata pada Rasul, ada pada kita, itu jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, seketika kita menggunakan sifat-sifat itu kepada hal yang mengajak kita berjalan menuju Allah dan Rasul, itulah syukur. Itu syukur. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, beribu-ribu kali. Bukan itu yang syukur. Jika sikap kita dalam pembawaan hidup tidak taat kepada Allah dan Rasul, bukan itu syukur. Jadi syukur itu adalah memanfaatkan apa yang Allah amanahkan, ianya ada pada kita untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul. Itulah syukur. Sebaliknya, kalau kita gunakan itu untuk sesuatu yang bukan menuju Allah dan Rasul, itulah kufur, itulah kafir, itulah mengingkari, menyalahgunakan, berkhianat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul berkata, "Fashkuruli wala takfurun." Nah, bersyukurlah kamu kepada aku dan jangan kamu kafir. Dalam bahasa lain, manfaatkanlah apa yang kau manahkan kepada kamu untuk kepentingan kamu menuju aku dan jangan kamu salah gunakan. Itu maksud kalimat itu. Jadi itu saudaraku. Nah ingat itu. Nah ini kan kita cerita zikir itu. Ingat itu. Nah itu 7 sifat Tuhan yang nyata pada Rasul ada di kita. Ingat ya. Manfaatkan untuk kepentingan kita menuju Allah Rasul. Tidak selain itu. Kemudian ada 4 sifat Rasul. Ya, 4 sifat Rasul. Ingat juga itu. Yaitu sidik, benar. Ya. Itu yang pertama, sifat sidik, benar. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tablih. Yang keempat, watonah. Jadi apa itu sidik? Sidik artinya benar. Benar Rasul itu. Kenapa Rasul bisa benar? Karena dia adalah wujud daripada keberadaan Allah ataupun kebenaran Allah. Jadi suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Rasul itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi ada Pak Abu Fikri hadis yang mengatakan Rasul itu keliru. Rasul itu salah juga. Anda yang keliru. Kita yang salah di dalam memahami. Dia itu kan guru besar. Kalau dia mengajarkan kebenaran-kebenaran itu logis. Tidak perlu kita persoalkan. Nah, seketika dia mencontohkan kepada sesuatu yang ini tidak boleh dibuat karena ini ada salah, jangan kita salahkan dia.
Jangan kita katakan dia juga kilaf. Tidak begitu. Contoh, pelatih main bola. Jika Anda ingin menendang bola ke gawang, mestinya begini. Tang. Masuk. Nah, jangan begini loh. Tut. Nah, kan tidak masuk. Nah, tiba-tiba ketika dia mencontohkan tendangan yang tidak masuk pada gawang, kita katakan pelatih ini tidak becus. Nendang bola aja tidak masuk. Jangan begitu. Yang namanya guru itu memberikan contoh. Contoh yang baik untuk dipakai, contoh yang buruk untuk hati-hati dalam menyelenggarakannya. Begitu cara kita berpikir, saudara. Ini sampai-sampai, apalagi ya, Muhammad itu bermuka masam ketika Ummul Maktum datang kepadanya. Dia melayani rombongan Abu Jahal, Abu Sufyan, macam-macam, karena mereka adalah orang kaya. Tidak begitu. Kalau seandainya itu begitu, ya tidak adalah sifat Rasul pada dirinya. Jadi cara kita memahaminya jangan pada teks, ya, tapi coba kita menerawang jauh kepada kejadian itu sendiri, kepada posisi dan hakikat kejadian itu sendiri. Tentu bukan di dunia ini tempatnya. Di Baitullah hakikat kita memandangnya. Ketawalah cerita itu. Tapi kan tidak bisa kita ke Baitullah hakikat, Pak Abu Fikri. Kan sudah dijelaskan. Dari dulu kata Allah Rasul memang tidak bisa. Tapi kan ada tanda Baitullah. Itulah Ka'bah. Dari mana saja kamu datang, dari mana saja kamu keluar, hadapkan wajahmu ke sana. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia tunjuk Ka'bah. Fatakhizumi maqama Ibrahim sholat. Kamu ambil sebagai maqam Ibrahim, kamu berhubungan dengan dia di situ. Kan jelas. Bukan hanya untuk sholat dalam artian tegak, ruku, tidak sujud, duduk saja. Tapi sholat dalam artian seperti hari ini. Saya berceramah, saya menyampaikan kaji. Kalau tidak pakai sistem itu, tidak bisa saya sampaikan. Bagaimana mungkin saya bisa berkata-kata tanpa konsep, tiba-tiba mengalir begitu saja? Tidak bisa. Bahkan saya sering menonton video saya sendiri. Saya geleng kepala. Ini sebenarnya tidak malu saya katakan. Saya geleng kepala. Ternyata apa? Saya sendiri tidak bisa mengatakan kata ini. Tapi kok bisa terjadi? Itu karena kita berhubung dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Makanya ayahanda kita, orang tua kita menganjurkan sholat di sana, belajar di sana, makan di sana, semua di sana. Supaya apa? Supaya enak, indah, jelas. Itu maknanya, saudara. Oke. Nah, jadi begitu. Nah, jadi sifat sidik itu artinya benar. Ya, sifat sidik itu benar. Yang benar siapa? Yang benar Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar, ya, kalau kita tidak benar, maka dibenarkan oleh Allah dan Rasul, diperbaiki. Nah, tempat memperbaiki ya di situ tadi. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam di depan Ka'bah itu tadi, mengambil sebagian maqam Ibrahim. Makanya dikatakan di tempat yang mengalir air di bawahnya. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kucap penyakit hati dalam dada mereka. Itu cara Allah dan Rasul memperbaiki sikap dan perangai kita. Maka tidak dan tidak, sholat seperti yang diajarkan oleh orang tua kita ini yang tertuang pada kitab Quran tidak ada salahnya dan benar adanya. Bukan kita mengatakan kaji kita paling benar, tidak juga. Kaji kita benar. Karena merasa paling benar itu tidak boleh. Tapi benar harus diakui. Tidak boleh ragu-ragu. Kan begitu. Sama orang berbicara begini, Pak Bu Fikri, Anda orang baik? Harus kita katakan, ya. Anda yakin masuk surga? Saya jawab, ya. Oh, Anda salah, Pak Abu Fikri. Loh, kenapa? Mengatakan diri baik itu tidak baik. Menyatakan diri itu ahli surga tidak baik. Nah, saya katakan begitu, waduh. Saya tidak mengatakan saya adalah yang terbaik, pasti masuk surga. Tapi saya adalah orang baik, saya adalah orang surga. Artinya saya menanamkan keyakinan saya. Ya, kalau saya ragu-ragu dengan kebaikan saya ragu-ragu untuk kesurgaan saya, untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya berbuat amal soleh? Tidak ada gunanya, ragu-ragu. Jadi kita harus yakin, pede kata orang sekarang itu. Merasa benar itu tidak baik, tapi benar harus. Ya, merasa bersih itu tidak baik, bersih harus. Apalagi? Itu, yang merasa-merasa itu jangan. Karena dari sana nanti akan muncul kesombongan, keangkuhan.
mengatakan kitalah yang tapi orang lain tidak boleh. Oke, nah itu sidik. Jadi sidik itu artinya benar, yang benar Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar, hanya saja dibenarkan oleh Allah dan Rasul, diperbaiki. Tuh. Kemudian amanah, kita ada kepercayaan Allah, kepercayaan Rasul. Suara Allah, suara Rasul tidak nyata, mereka nyata pada kita. Maka perlulah kita bersuara, berkata, berbuat seperti yang Allah dan Rasul kehendaki. Karena itulah perwujudan Allah dan Rasul adanya di alam semesta ini pada kita, saudaraku. Gitu. Apalagi tabligh. Nah itu, tabligh menyampaikan apa saja, menyampaikan suara, menyampaikan kata, menyampaikan perbuatan. Tentu bukan suara kita, bukan kata kita, bukan perbuatan kita, tetapi perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Ya, kata Allah, kata Rasul, suara Allah, suara Rasul, itu yang kita sampaikan. Makanya diberikan tuntunan Quran, hadis, agar kita tidak keliru dalam pemakaian itu. Alat-alatnya sudah ada di sini. Gitu. Apalagi fatona. Nah, fatona itu cerdik lagi bijaksana. Itu tidak bisa dipelajari. Ya, tidak bisa dipraktekkan. Dia akan muncul sendiri setelah sidik, amanah, tabligh kita laksanakan. Ya. Ini akan muncul sendiri setelah kita menguasai sidik, amanah, tabligh untuk kita amalkan. Nah, insya Allah dia muncul fatonah itu. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita ingat. Ya, jadi zikir itu mengingat, inilah yang perlu kita ingat. Jangan sampai salah pakai, jangan sampai tidak digunakan kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, kembali kita kepada persoalan yang pertama tadi. Bahwa kebiasaan kita setelah sholat, ya, kan ada itu, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. 5. Itu. Nah, ini jangan sampai kita menjadi pendusta dalam beragama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah kamu melihat orang yang beragama tapi bohong? Atau orang pembohong dari beragama? Ya. Saya ulangi lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah kamu melihat orang yang berdusta dalam beragama? Dia beragama tapi bohong, atau pembohong dia beragama? Ada tidak kamu melihat? Nah, kita tidak boleh mengatakan orang lain. Katakan itu dalam diri kita sendiri. Contoh begini. Kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, setelah sholat itu. Itu 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu 33 kali. Apalagi? Ada tuh la ilaha illallah 33 kali, sampai la haula wala quwata illa billah itu 33 kali. Kalau mau lengkap seperti itu. Timbul pertanyaan, kenapa 33 kali Pak Abu Fikri? Nah, ini kan Nabi Ibrahim pernah menyampaikan kepada Rasulullah seketika beliau Mi'raj. Seketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ingat, ini senandung ya. Karena ini kajian hakikat. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, wahai anandaku Muhammad. Nah, itu kan senandung tuh. Sorga itu kosong. Lahannya subur tapi kosong. Maka tanamilah dia dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tanamilah dia dengan tanaman-tanaman itu. Sesungguhnya ucapan itu akan menjadi pohon, dahan, ranting, buah untuk dinikmati oleh semua kaum-kaummu. Itu pesan Nabi Ibrahim pada Nabi Muhammad. Diceritakan kepada sahabat, sampailah kepada kita, gitu. Nah, itu. Kemudian kenapa 33 kali? Tidak 34 atau 32 atau 30? Nah, itu sedekah. Itu sedekah untuk tubuh sendiri, untuk badan jasad kita sendiri. Jadi jangan dikira kita hanya bersedekah kepada orang lain. Kita juga harus bersedekah juga kepada diri kita sendiri. Ini kita rajin bersedekah kepada orang lain, tapi tidak rajin bersedekah dengan diri kita sendiri. Apa itu sedekah pada diri sendiri? Nah, jadi falyanzul insanu mimma khuliq itu kan jelas. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan dari air mani, air sulbi. Itu spermatozoa isinya, itu ada makhluk.
Seketika ayahanda kita, orang tua kita memancarkan sperma ke dalam kandungan emak kita. Nah, sperma itu kan semacam cairan, tapi di dalamnya terdapat 3 juta ekor lebih makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya campur. Dia masuk ke dalam saluran itu, maaf tidak saya sampaikan, Anda paham, langsung ke ovarium. Di situ ada ovum, namanya telur perempuan. Di situ dia menubruk. Jadi 3 juta ekor tadi setelah sampai di tempat telur tidak sampai 3 juta lagi. Sudah banyak yang mati dalam perjalanan. Paling tidak 100 lah gitu. Nah, dia menubruk telur perempuan di dalam rahim itu. Ataupun di dalam tempat pelaksanaan terjadinya itu. Tapi sebelum dia menubruk, dia tawaf dulu 7 kali. Spermatozoa, ditawaf dulu 7 kali. Baru dia menubruk. Nah, dia menubruk itu maksudnya untuk merobek dinding telur tadi. Nah, setelah itu robek dan dia bisa masuk, ekornya putus. Kepalanya belah. Maka ada satu titik yang dilemparkannya ke dalam telur tadi. Maka terjadilah pembuahan antara sperma dan ovum namanya. Nah, pembelahan itu berjalan. Pertama kali dia berkembang belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Maka ovum tadi terbelah menjadi 32 bagian untuk membuat sel bentuk-bentuk tubuh kita ini. Lekuk-lekuk kita ini ada 32. Itu asalnya. Nah, nanti dia akan menjadi 33. Kapan? Ketika Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka jadilah dia 33. Itu asal terjadi. Kenapa itu harus 33? Sejarahnya begitu, saudaraku. Nah, itu dia. Nah, seketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, kita jangan berbohong dan jangan menjadi pembohong dalam beragama. Kalau benar kita mengatakan Allah itu maha suci, benarkah Allah maha suci? Jawabnya tidak. Allah tidak maha suci, bahkan kotor. Siapa yang mengotori? Yang mengotori itu kita. Makanya berdosa kita mengotori Allah. Di mana prosedurnya? Di mana kisahnya? Di mana sejarahnya? Itu dia. Kita lupa bahwa dalam tubuh kita ada ianya yang datang daripada Allah. Itu kita kotori. Ruh kita itu datang daripada Allah. Kan kita juga yang mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Itu datang daripada Allah. Memang betul prosesnya melalui Rasul. Kita kotori dia itu. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Padahal kita berhari-hari mengotori Allah itu. Caranya bagaimana? Yaitu mengotori ruh ini, diri kita diri ini yang datang daripada Allah. Kita membenci orang, iri dengki kepada orang, memfitnah orang, zolim. Sudah, Anda berbohong, saudaraku. Subhanallah, Anda itu berbohong. Anda mengatakan Allah itu maha suci. Tidak, Allah tidak suci, ada kotor. Yang mengotor itu adalah Anda sendiri, kita sendiri. Itu. Maka jangan berbohong dalam beragama itu. Itu satu contoh. Apalagi? Sudah subhanallah, alhamdulillah. 33 kali juga. Segala puji bagi engkau ya Allah. Sebenarnya bukan begitu ya, tapi tidak apa-apalah. Tidak apa-apalah. Karena alhamdulillah itu, alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagi Allah. Alhamdulillah itu bagi Allah. Itu alhamdulillah itu artinya itu. Tapi kenal tak kita siapa alhamdulillah? Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Beliau itu bagi Allah, itu pahamnya. Ada enggak dia pada kita? Ada. Apa? Turunannya. Harus dipahami. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, harus jelas bahwa alhamdulillah itu alif lam nama Allah, hamdu itu nama beliau Muhammad tadi. Lillahi, bagi Allah dia itu. Muhammad itu adalah bagian daripada Allah. Kita bagian daripada Muhammad. Harus paham itu. Jangan kita menyebut tapi tidak mengerti apa kita sebut. Berbahaya, saudaraku. Berbahaya. Itu nanti kita jadi pembohong dalam beragama. Ya. Dikatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmu.
Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan memperkatakan kata kalau kamu tidak ada ilmunya. Sesungguhnya hatimu, pendengaranmu, penglihatanmu akan ditanya Allah. Bagaimana cara Allah menanya? Ditanya oleh orang. Kita tidak bisa menjawab, maka kita malu. Waktu kita malu, sebenarnya Allah mempermalukan kita di hadapan orang. Sebenarnya bukan di hadapan orang, di depan Allah itu sendiri. Karena kita mengatakan kata yang tidak kita ketahui. Jangan. Itu alhamdulillah. Apalagi? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah itu. La ilaha illallah. Nah, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Makanya zikirnya harus tambah Muhammadur Rasulullah. Nah, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Di mana nyatanya? Ya pada utusannya. Siapa namanya? Muhammad. Nah, orang yang membawa sifat itu. Nyatakah Muhammad? Jawabnya tidak juga. Di mana nyatanya Muhammad? Ada pada diri kita yang sebelah diri. Nah itu dia. Maka nyatakanlah zat tadi, sifat tadi, nama tadi, perbuatan tadi pada diri kita, sikap kita. Itulah dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan itu yang sebenarnya pengabdian tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Memang ada yang kita buat untuk Allah dan Rasul. Memang ada. Apa itu? Mewujudkan keberadaan Allah, mewujudkan kepada Rasul. Dalam bentuk apa? Suara, kata, perbuatan. Ya. Suara, kata, dan perbuatan Allah dan Rasul harus kita nyatakan pada diri kita. Maka nyatalah Allah dan Rasul itu di alam semesta melalui diri kita. Itu pengabdian. Itu sembah. Nah, maka dikatakan menyembah itu adalah mentaati semua perintahnya. Ah itu. Ya. Menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Kan begitu. Nah itu namanya menyembah. Maka jangan dikatakan sholat itu menyembah. Sholat ya sholat, menyembah ya menyembah. Beda. Sholat itu artinya berhubungan kita dengan Allah. Itu sholat. Ya kalau menyembah itu menyatakan keberadaan Allah dan Rasul dalam kehidupan. Ini kan beda. Nah, makanya sembahyang dan sholat itu sudah beda. Dan ini kan bisa kita lihat pada surat Toha ayat 14. Seketika Allah berkata melalui Muhammad kepada Musa waktu itu, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, ini siapa mengatakan? Muhammad. Kepada siapa? Kepada Musa waktu itu. Tidaklah Tuhan itu, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Dalam sholat nanti yang kamu ingat itu adalah aku. Nah, kunci itu wa aqimis shalah li zikri. Dalam sholat nanti yang kamu ingat adalah aku. Nah dari sini kita tahu ternyata yang berkata itu bukan Allah, tapi dia mengatakan kata Allah. Itu Muhammad orangnya, saudaraku. Muhammad orangnya. Nah, sembah oleh kamu akan daku. Ya. Kemudian dirikan sholat. Dalam sholat nanti yang kamu ingat adalah aku. Berarti orang itu adalah sosok. Bisa dilihat, didengar, dihadapi dianya. Kalau Allah kan tidak. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama sesuatu. Itu Allah. Tidak mungkin dia bisa bersuara berkata kepada Musa. Tidak mungkin. Makanya Allah mengutus utusannya. Namanya Muhammad. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu syahadatnya para nabi-nabi, para wali-wali dari Adam sampai Isa, saudaraku. 124.313 para aulia anbiya itu semuanya Muhammad gurunya. Makanya beliau bergelar Syairul Mursalin. Ini kita ceramahnya agak terburu-buru karena sebentar lagi subuh. Gitu. Nah, itu ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, harus ada Muhammad Rasulullahnya, harus begitu. Ya, walaupun yang mengatakan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kita adalah tempat perwujudan itu. Nah, apalagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Allahu akbar. Allah itu nama zat, akbar itu nama sifat. Ya, Allah itu nama zat, akbar itu nama sifat, superlatif namanya, terbesar, makanya akbar.
Ya, kalau Allah itu adalah nama sifat, berarti Allah dianya. Kalau akbar siapa? Allah juga tidak. Sifatnya Allah. Siapa dia? Muhammad. Jadi ketika kita kata Allahu Akbar, nah itu mengatakan bahwa Allah yang kita sebut akbar yang nampak. Allah yang kita dengar, akbar yang terdengar. Dia adalah Muhammad, saudara. Maka dia menjadi contoh, menjadi ikutan kita menuju Allah. Dia adalah wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Nah, jangan dibantah lagi, wah apa Abu Fikri kita ini tidak pakai wasilah-wasilah kepada Allah langsung. Itu sampai Allah berkata dalam Al-Quran, Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau, katakan aku dekat daripada orang leher yang kedua. Kalau dia meminta pasti kuperkenankan. Kan dia ngomong kepada Muhammad. Masa Muhammad kita langkahi begitu saja? Tidak ada beretika dong. Allah saja ngomong pada kita melalui Muhammad. Kok kita ngomong kepada Allah tanpa Muhammad? Kan aneh. Dikatakan pula tidak ada wasilah-wasilah. Maaf betul. Walaupun dia magister beliau itu. Tapi saya sedih saja, bukan mentertawakan dia, tidak. Sahabat saya, saudara saya itu. Pak dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahdu fisabilihi la'alakum tuflihun. Itu Al-Maidah ayat 35. Hai orang beriman, bertakwalah kamu. Nah, cari oleh kamu sesuatu yang menghubungkan kamu kepada Allah. Itu wasilah. Berjuanglah untuknya. Kalau kamu bertemu dia, kamu menang. Muflihun itu menang artinya. Di mana? Dalam sholat kita ketemu beliau. Dalam sholat. Kalau tidak sholat, tidak ketemu. Karena beliau adalah wasilah. Makanya diperlukan sholat berwaktu dan sholat sepanjang waktu dan sholat setiap saat. Namanya sholat doimun. Kan gitu. Yang kelima adalah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali bagi Allah. Jadi kekuatan, kekuasaan kecuali yang adanya bagi Allah pada Muhammad. Nah, ianya ada di kita turunannya. Jadi kekuatan, kekuasaan itu Allah yang punya, nyata pada Muhammad, di kita ada dianya. Itulah ruh tadi. Ruh itu punya kekuatan, ruh itu punya kekuasaan. Kekuatan ruh itu, kekuasaan ruh itulah datang pada Allah Rasul. Mohon hati-hati, jangan disembarangkan, jangan disalahgunakan. Kalau kita kaya, jangan sombong. Berkuasa jangan sombong, pintar jangan sombong. Itu kan dari Allah dan Rasul. Begitu cara kita mengamalkannya, saudara. Maka janganlah kita hanya selalu berritual agama kita laksanakan, tapi kita tidak mengerti. Jangan. Termasuk mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Walaupun itu hanya simple, sederhana, tapi tetap ada maknanya. Tetap harus dipahami, diketahui apa maksudnya. Supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah dan Rasul. Itu aja. Karena di masjid-masjid sudah mulai ngaji, sebentar lagi kita subuh. Tentu di sini kalau ada salah janggal saya menyampaikan kajiannya, saya mohon maaf. Karena beginilah saya, itulah adanya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.